Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 412 Keji dan tak tahu malu. Sialan, bocah ini sengaja melakukannya. Dia menunggu kita menghabiskan kekuatan obat terlarang kita lalu menyerang kita setelah itu. Kita tidak bisa terus membiarkannya membakar kita seperti ini atau kita akan mati. Cepat lari. Kita harus meninggalkan tempat ini. Akhirnya, Liu Xiaoyao adalah orang pertama yang menanggapinya sambil diam-diam mengirimkan pesan mental kepada 3 orang lainnya. Ya Tuhan, bajingan sialan ini benar-benar hina. Dan setelah mendengar pesan mental Liu Xiaoyao, Song Qingfeng dan yang lainnya juga menyadarinya sehingga tanpa berbicara lebih banyak, mereka berbalik dan melarikan diri ke kejauhan. Ingin melarikan diri? Bisakah? Melihat itu, Chu Feng mendengus dingin dan sambil menunggangi naga biru, dia mengejar keempat orang itu. Mengapa mereka berlari? Mungkinkah keempat jenius itu tidak dapat mengalahkan Chu Feng bahkan setelah meminum obat terlarang? Ketika mereka melihat pemandangan itu, semua orang yang menonton menjadi sangat bingung. Namun sayang, tidak ada seorang pun di tempat kejadian yang berada di alam surga sehingga mereka hanya bisa menyaksikan saat melihat Chu Feng dan yang lainnya pergi. Mereka tidak punya cara untuk mengejar, sehingga hal itu menyebabkan banyak orang mendesah dan menggelengkan kepala, mengungkapkan kemalangan. Sialan, jangan ikuti kami. Pada saat itu juga, Liu Xiaoyao dan yang lainnya telah terbang menjauh dari Like Drang or Dreaming tetapi sia-sia karena Chu Feng terus mengikuti mereka. Tidak peduli kemana mereka berbalik arah, mereka tidak dapat menyingkirkan Chu Feng karena jika dibandingkan kecepatannya, Chu Feng awalnya lebih cepat dari mereka, jadi bagaimana mereka bisa melarikan diri darinya? Haha, dasar bajingan, jangan lari. Lihat saja bagaimana kakekmu ini akan menjagamu. Chu Feng tertawa terbahak-bahak dan saat dia bergoyang di samping keempat orang itu, dia menghina mereka dan bahkan tanpa malu-malu menarik wajah dan membuat gerakan jari yang tercela. Chu Feng, sebaiknya kau jangan jatuh ke tanganku atau aku pasti akan membuatmu ingin hidup tetapi tidak bisa, dan ingin mati tetapi tidak bisa. Song Qingfeng dan yang lainnya menggertakkan gigi karena marah yang disebabkan oleh Chu Feng karena mereka tahu apa niatnya dengan mengikuti mereka. Jelas, dia ingin menunggu sampai kekuatan obat mereka memudar, dan kemudian menyerang mereka ketika mereka menerima pantulan. Dalam situasi seperti itu, keempat orang itu juga melancarkan serangan ke arah Chu Feng sambil masih bergerak, namun semuanya tidak berguna dan mereka tidak dapat menangkap Chu Feng. Chu Feng juga berpikir untuk menggunakan kekuatan kapak hantu Asura serta kecepatan absolutnya untuk menyerang mereka saat mereka lengah, lalu langsung membunuh mereka seperti itu. Namun, itu tidak berguna karena meskipun kecepatan Dragon Traveling Through Nine Heavens cepat, dia tidak dapat mengendalikannya sebaik Imperial Sky Technique. Tidak masalah jika dia melarikan diri atau mengejar, tetapi bertarung dalam jarak dekat jelas tidak semudah itu. Jadi, sangat sulit menggunakan elit armamen untuk menyerang, dan pada akhirnya, dia berakhir dengan kegagalan. Seperti itu, Chu Feng dan Liu Xiaoyao dan yang lainnya bertindak seperti ini, untuk sementara, kau mengejarku, aku lari, untuk sementara, aku mengejarmu, kau lari. Seperti itu, mereka mengulanginya berulang-ulang selama 1 jam penuh. Akhirnya, Liu Xiaoyao menggertakkan giginya, lalu mengirim pesan mental kepada 3 orang lainnya, tidak akan berhasil jika terus seperti ini dan kita berempat akan mati karena Chu Feng ini. Berpencar dan melarikan diri. Setidaknya dengan begitu, 3 orang bisa terus hidup. Setelah berbicara, Liu Xiaoyao berbalik dan melarikan diri ke arah lain terlebih dahulu. Bai Yunfei dan Tang Yixiu juga segera menyusul dan melarikan diri ke arah lain. Omong kosong, dan karena kecepatan yang lain terlalu cepat, ketika Song Qingfeng menanggapi situasi tersebut, ketiganya sudah pergi cukup jauh. Kemudian ketika Song Qingfeng menoleh, dia tak berdaya menemukan bahwa Chu Feng masih mengikutinya. Hal itu membuatnya sangat marah. Dia hampir menjadi gila saat dia meraung. Sialan, mereka sudah kabur. Kenapa kamu tidak mengejar mereka? Kenapa kamu harus terus mengikutiku? Karena, dasar bajingan, kaulah yang paling banyak mengutuk. Jangan khawatir. Hari ini, kakekmu akan membunuhmu terlebih dahulu. Suatu hari, 3 saudara bajinganmu yang lain akan mengikutimu. Chu Feng tertawa dan berkata, tetapi di matanya, terlihat niat membunuh yang kuat. Sialan, kalau kau punya nyali, jangan kabur dan lawan aku langsung. Song Qingfeng melolong marah. Tidak, kau cucunya, aku kakeknya. Melawanmu sama saja dengan menindasmu. Chu Feng menggelengkan kepalanya. Sialan. Kalau bisa, diam saja dan jangan lari. Song Qingfeng dengan gila-gilaan menyerang Chu Feng saat dia berada di udara. Ayo. Cucu yang baik, kejar kakekmu. Kejar punggung kakekmu yang luar biasa. Cepat kejar dan kemari. Saat Chu Feng menunggangi naga biru dan terbang di udara, dia menepuk pantatnya, membuat Song Qingfeng marah. Sial. Berhentilah mengikutiku. Sialan, berhentilah mengikutiku. Song Qingfeng tidak lagi mengejar Chu Feng. Dia beralih arah, dan melarikan diri dengan kecepatan yang sangat tinggi.
Namun, itu sia-sia karena Chu Feng dengan cepat mengejarnya dan dia tidak dapat menyingkirkannya. Cucu bajingan, patuhlah. Kakekmu takut kau akan bertemu orang jahat, jadi aku di sini untuk melindungimu. Chu Feng tersenyum dan berkata, mati saja. Sepanjang hidupku, ini pertama kalinya aku, Song Qingfeng, melihat orang yang tidak tahu malu sepertimu. Tidak, kau bukan manusia. Kau binatang kecil yang tidak tahu malu. Benar sekali. Teruslah mengumpat. Mengumpat lebih keras. Lihat bagaimana kakekmu akan menjagamu. Chu Feng, sialan leluhurmu. Baiklah, aku akan mengingatnya. Aku akan memberimu pelajaran sebagai ganti leluhurmu. Ah, gelombang 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 gelombang. Akhirnya, setelah beberapa saat berbicara, kekuatan obat Song Qingfeng memudar dan kekuatan pantulan mulai menghabiskan tubuh fisiknya. Dengan sangat cepat, dia tidak dapat bertahan dan dia jatuh dari udara. Chu Feng, aku mohon padamu. Bunuh aku. Bunuh aku. Aku mohon padamu. Ah, gelombang 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 gelombang. Setelah mendarat di tanah, Song Qingfeng mulai benar-benar menderita siksaan akibat pantulan obat terlarang. Hanya dengan sekejap mata, ia menjadi kurus dan lemah seperti korek api. Kedua matanya ambruk ke dalam dan ia tampak seperti mayat hidup. Sungguh mengerikan. Dilihat dari penampilannya, jelas bahwa dia sedang mengalami siksaan yang bahkan lebih menyakitkan daripada yang dialami Chu Feng hari itu. Song Qingfeng tidak tahan dengan siksaan seperti itu, dan dia malah memohon kepada Chu Feng untuk membunuhnya. Egi, apa yang terjadi? Mengapa aku merasakan kekuatan hidupnya di tubuhnya menghilang sekarang? Melihat Song Qingfeng dengan penampilan seperti itu, Chu Feng merasa bahwa dia tidak perlu menyerang karena siksaan pantulan itu jelas menyebabkan lebih banyak rasa sakit bagi Song Qingfeng daripada serangannya. Semakin kuat kekuatan yang dibawa oleh obat terlarang, harga yang harus dibayar juga akan semakin berat. Ini adalah konsekuensi dari menyentuh kekuatan terlarang. Mungkin tanpa Anda melakukan apapun, dia akan disiksa sampai mati oleh obat terlarangnya karena tekadnya terlalu lemah. Egi menjelaskan, kekuatan terlarang. Aku ingin tahu bagaimana keadaan Yan Ruyu sekarang. Setelah mendengar kata terlarang, Chu Feng tidak bisa tidak memikirkan Yan Ruyu. Bagaimanapun, apa yang gadis itu kembangkan adalah teknik misterius terlarang. Pada awalnya, bahkan penampilan luarnya berubah dan kekuatan itu sebanding dengan tubuh ilahi. Chu Feng, aku mohon padamu. Bunuh aku. Bunuh aku. Tepat pada saat itu, Song Qingfeng memohon kepada Chu Feng lagi. Nada suaranya menjadi sangat picik, dan permohonannya datang dari hatinya. Dan melihat Song Qingfeng yang wajahnya berubah pucat pasi, penampilannya tidak lagi tampak seperti manusia, dan hatinya hanya ingin mati karena siksaan obat terlarang, kebaikan langka muncul dari hati Chu Feng. Dia berjalan ke depan Song Qingfeng dan berkata dengan suara rendah, karena memang seperti itu, aku akan mengabulkan keinginanmu. Ingat, jadilah orang baik di kehidupanmu selanjutnya. Setelah berbicara, Chu Feng meletakkan tangannya di kepala Song Qingfeng. Ah, gelombang 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 gelombang. Pada saat itu, Song Qingfeng mengeluarkan teriakan yang menyayat hati dan memekakkan paru-paru karena Chu Feng saat ini sedang menyerap energi sumber Song Qingfeng. Dia sedang merenggut nyawanya. Akhirnya, Song Qingfeng berhenti berteriak dan pada saat yang sama, jantungnya berhenti berdetak dan dia benar-benar mati. Bagaimana? Egi, apakah kultivasimu sudah meningkat? Chu Feng bertanya dengan tidak sabar setelah membantu Egi menyerap energi sumber Song Qingfeng. Karena dia sedang terburu-buru ketika melarikan diri dari villa bergengsi hari itu, setelah membunuh dua ahli alam surga klan Jie, Chu Feng tidak mengambil mayat mereka untuk menyerap energi sumber mereka. Karena itu, Egi cukup sering mengeluh kepada Chu Feng. Meskipun Chu Feng tahu bahwa Egi tidak benar-benar menyalahkan dirinya sendiri dan dia kebanyakan bercanda. Chu Feng tetap merasa menyesal. Kali ini, itu dihitung sebagai menebus kesalahan Egi.